kemudian partai-partai yang memang bersinggungan atau tidak sependapat itu yang belum menemui kata sepakat baik di depan atau di belakang, itu akan kartunya dikeluarin lah gitu loh. Karena selama kekuasaan dan hukum sama palu ini masih di tangan orang-orang yang tidak kita percaya integritasnya gitu kan, akan sulit. Dan faktanya demikian. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa lihat secara langsung sebagai rakyat gitu kan. Terlepas dari ada beberapa kekurangannya, ya saya mungkin bicara kekurangan dulu ya biar objektif kan. Jalan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bisa bertemu dengan Bang Aziz. Sekarang ini kan potret pertarungan capres ini kan seru gitu loh. Walaupun yang seru memang hanya pendukung ARB ya, Anies Rashid Baswedan. Pendukung yang lain belum tampak atau nggak ada, saya nggak tahu ini. Nah, jadi yang ramai itu cuma di koran aja. Saya kalau melihat koran-koran misalnya kayak Rakyat Merdeka itu seru sekali, seolah-olah ada pendukung Ganjar di Banjarmasin, di Banten. Kemarin saya rapat sama pentolan-pentolan P3 ya. Itu misalnya dengan Habil Marati, Pak Doktor siapa kemarin, Anwar Sanusi. Ini kita akan melakukan acara bersama besok di Jogja. Nah, dikatakan sudah dicek gitu. Tidak ada, cuma beberapa orang ternyata, orang-orang yang dibiayain oleh mungkin katakanlah orang-orangnya Ganjar untuk seolah P3 memperkuat, tidak ada semua. Jadi memang rakyat ini ada semacam semangat untuk melakukan perlawanan, perjuangan untuk perubahan itu. Yang dia lihat kalau dari sisi capres ini adalah memang Anies gitu ya. Cuma memang mulai gelisah saat ada rencana untuk ada deklarasi 3 partai itu kemudian gagal pada tanggalnya, bukan gagal dalam artian yang sebenarnya, karena saya yakin ditunda karena kita pasti menghormati partai-partai besar kan, banyak pertimbangan. Saya yakin atas pertimbangan visi dan misi itu pasti akan ketemu gitu. Tapi kan rakyat ini kan sudah mulai resah ini. Resahnya itu adalah kok dijegal-jegal gitu loh. Orang yang sudah dipilih rakyat yang ingin seolah membawa perubahan itu dijegal dengan kasar gitu ya. Contohnya saja partai-partai yang milad biasanya dihadiri oleh presiden. Tahu-tahu Nasdem kemarin tidak dihadiri, sampai komentar pedas dari si Paloh itu. Saya masih yakin kalau tidak ada dia bicara masalah selamat tinggal Nasdem. Tapi kalau diam saja ya hahaha. Ini kan ini nampaknya seorang politikus ini bagaimana pertarungannya. Nah, maksud saya begini Bang Aziz. Ini rakyat ini kan sudah mulai mengotak-ngatik nih, yang selama ini tidak peduli, tidak mengerti tentang presidensial threshold gitu. Dia mulai mengganggu ini. Rakyat ini sudah mulai bicara kalau sampai misalnya dijegal-jegal mungkin akan mengepung MK, tapi itu masih nantilah ya. Nah, masih banyak pertanyaan yang lain. Kira-kira gimana tentang itu Bang Aziz? Ya kalau soal tadi yang dibahas atau disinggung sama Om Lim soal penundaan itu ya bisa macam-macam kan. Bisa karena belum ketemunya pendapatnya, bisa karena belum ketemu pendapatannya kan begitu. Jadi pendapatan yang diatur oleh bandar-bandar ini. Jadi ukurannya kan beda pendapatan. Jadi ya saya nggak tahu strateginya apa. Kalau visi dan misi kan berarti pendapat. Nah, di balik itu kan ada pendapatan juga mungkin biasanya kan begitu. Karena kan hal ini kita udah nggak usah naif lah, pasti sama-sama tahu bisa jadi karena itu, atau juga hitung-hitungan mengenai resiko gitu, karena kita sama-sama tahu untuk kita ini boleh dibilang kan agak nanggung dalam berdemokrasi. Ketika kita tidak setuju atau tidak sependapat dengan pihak lain, bukannya dihargai sebagaimana memang demokrasi itu menjunjung perbedaan gitu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma agama kan begitu. Tapi kita enggak, yang berbeda pendapat itu
itu dianggap musuh gitu. Itu yang agak sulit memang. Bukan sebenarnya awal-awal bagus. Kita akui dari zaman SBY itu seperti itu. Tapi kesini ternyata bukan lebih baik dalam pandangan pribadi saya dan umumnya dari rekan-rekan yang memang berbagi cerita dengan saya, tapi malah lebih mundur gitu kan. Artinya kita lihat banyak dugaan kriminalisasi ulama, kriminalisasi aktivis, kemudian partai-partai yang memang bersinggungan atau tidak sependapat itu yang belum menemui kata sepakat baik di depan atau di belakang, itu akan kartunya dikeluarin lah gitu loh. Belakangan kan yang saya lihat ada terkait korupsi sudah ada rencana untuk diperiksa dari Menkominfo kan gitu kan oleh Kejagung, di mana itu kan salah satu petinggi dari Nasdem juga kan. Itu. Saya bukan membela salah satu pihak, tapi maksud saya kalau misalnya kita memang murni menegakkan hukum, maka jangan ambil momen-momen. Harusnya begitu. Dan juga tidak boleh tebang pilih. Tebang pilih itu maksudnya dua, baik momennya ataupun personnya atau pihaknya gitu kan. Nah, kalau ini kan terlihat betul memang kita tidak suka dengan satu pihak, kemudian kita keluarkan kartu. Analisa ketidaksukaan itu akibat dari deklarasi Nasdem itu mungkin kepada iya, pandangan pribadi saya seperti itu. Menurut pendapat saya seperti itu. Karena lalu juga soal yang gubernur NMB ya, NMB juga kan sama juga. Dan mungkin PKS mungkin berhitung di situ juga kan. Nanti kader kita di ini juga kan. Artinya resiko itu kalaupun diambil harus ada pertimbangan matang. Ya saya sih sedikit banyak secara politik memahami gitu. Saya yakin masyarakat yang sudah melek politik juga memahami hal itu kan. Jadi lambatnya deklarasi itu ada kemungkinan partai-partai itu mempersiapkan kalau ada sikap dari rezim terhadap kayak Nasdem itu mungkin. Ya, satu itu. Yang kedua mungkin tadi hitung-hitungan, ya jujur aja lah, hitung-hitungan pendapatan kan itu harus diperhitungkan. Iya. Kita udah mulai biasa harusnya untuk mengatakan apa adanya gitu kan. Karena kalau memang itu nggak baik, ya harusnya diperbaiki, bukan kita tutup-tutupi. Artinya kalau ada transaksi dagang sapi, saya dapat apa, Anda dapat apa, kalau buka gerbong gitu kan. Artinya kan memang secara visi dan misi sudah sesuai misalnya gitu kan. Tapi secara hitung-hitungan ekonomi mungkin apa yang saya dapat kan harusnya kalau memang mereka mendasarkan kepada kepentingan bangsa dan negara tidak seperti itu hitungannya. Ya, itu boleh jadi variabel, tapi tidak menentukan harusnya kan. Atau juga mereka jangan menunjukkan keraguan itu ya. Karena rakyat ini menunjukkan bahwa partai itu ragu gitu ya. Kan juga selama ini sepengetahuan saya ada kan anggaran buat partai, ada anggaran untuk dari anggota dewan untuk bisa mengatur kepada konstituennya kan seperti itu. Artinya menurut saya bukan saya membuka sesuatu yang dan jadi rahasia umum, bukan. Tapi kalau misalnya memang ini harus harus dievaluasi, ya mari dievaluasi. Karena kan kelemahan sistem seperti ini kan antaranya seperti itu. Jadi ada transaksional yang sebenarnya ada, tapi ditutup-tutupi oleh hal-hal yang idealis tapi naif gitu loh. Misalnya, wah ini karena visi dan misinya belum sesuai, padahal karena uangnya nggak ketemu kan begitu. Itu sih. Melihat nggak pertarungan atau proses kerasnya terjadi karena yang diusung ini ada seorang ARB yang dikhawatirkan katakanlah tidak sejalan atau akan menegakkan satu keadilan tertentu gitu, sehingga ganjalannya begitu serius ya. Kalau saya berpendapat belak-belakan aja bahwa yang dikhawatirkan itu sebenarnya proyek-proyek oligarki, proyek-proyek yang memang baik secara ekonomi maupun secara hukum itu sudah dikonsep. Hukum itu maksud saya kebijakan ya. Artinya di DPRD, di DPR itu kan sebenarnya sudah ada blueprintnya lah seperti itu kan. Nah itu terganggu gitu kan. Karena itu kan kapling-kaplingan juga. Dapat proyek apa. Kita tahu lah kalau. Cuma memang kalau ini di luar dari yang memang sudah kita rapatkan, itu kan dikhawatirkan nggak ketemu, gitu kan. Artinya cuan yang sudah di depan mata, ya prospek kedepannya hilang, gitu kan. Nah mungkin itu yang jadi khawatir. Jadi kalau saya nggak yakin karena mereka, saya nggak satu visi misi sama Anies misalnya, gitu kan. Saya bukan memuji Pak Anies, bukan, tapi maksud saya mau katakan bahwa banyak beberapa program yang dia lakukan itu baik, bagus secara rakyat.
ya secara implikasi ke rakyat seperti Jack Linko, kemudian masalah normalisasi kali kemudian berbagai infrastruktur yang memang menyentuh langsung ke masyarakat, publik, misalnya perbaikan sarana prasarana jalan gitu. Dan itu sebenarnya secara keuntungan matematika dari ekonomi konglomerat itu nggak signifikan gitu loh. Lain kalau misalnya saya kasih contoh pembangunan bandara gitu kan, itu kan jelas berarti ada motifnya. Apalagi kalau misalnya bandara itu secara FS tidak memenuhi kan gitu kan, ini berarti ada apa, proyek atau apa gitu. Yang saya katakan tadi sebenarnya bukan itu orientasinya gitu kan. Lalu ada beberapa hal yang mungkin memang bisa diperdebatkan kayak Formula E segala macam itu ya, tapi kan menurut saya itu hanya sebagian kecil dari yang memang Pak Anies sudah jalankan kan. Dan menurut saya itu bagus karena kan kadang saya juga di Jakarta jadi bisa bicara gitu. Kecuali saya di daerah jadi nggak tahu ya, jadi mungkin itu ya yang rakyat sudah tahu dan mengapa bergelombang semangatnya mengusung Anies itu karena mungkin sudah tahu tentang proyek-proyek yang tadi disampaikan, masalah bandara, masalah jalan tol yang hebat-hebatan, kereta cepat yang mengakibatkan membebankan hutang dan sebagainya. Itu sudah nampaknya kan ruas tol itu hampir mau dijual semua. Untuk apa membuat tol kemudian kemudian sekarang dijual dulu hutang, kemudian sekarang dibeli lagi sama asing, dia yang mengatur semuanya. Mungkin itu yang masyarakat kepengen terjadi satu perubahan begitu. Kalau menurut saya memang ada yang memang langsung menyentuh rakyat yang dinikmati dan itu ingin dirasakan juga diimplementasikan ke Indonesia secara cuma Jakarta. Yang kedua, rakyat ini jujur saja menghendaki perubahan dalam arti yang menyeluruh, misalnya perubahan dalam penegakan hukum yang lebih berkeadilan, perubahan dalam ekonomi yang pro kepada rakyat, bukan pro kepada asing dan asing begitu kan, atau pihak-pihak yang memang pemodal lah gitu kan boleh bilang. Tapi itu belum dirasakan oleh rakyat kebanyakan gitu kan, yang memang menginginkan perubahan itu pada saat ini gitu kan, pada status quo. Kemudian pilihan lain gimana selain Pak Anies, karena kan memang kita nggak bicara soal 3 periode ya. Nah, pilihan lain itu di pandangan masyarakat itu pilihan lain itu nggak jauh beda gitu loh, seperti itu. Makanya mereka ingin sesuatu yang berbeda pasti konteksnya kalau kita luaskan oposisi kan gitu kan. Selama ini kan dilihat secara figur kan Pak Anies ini pernah head to head dengan pihak-pihak yang jadi pengusung dari status quo itu sendiri dulu, baik waktu gubernur konstelasi politik di DKI dan dalam beliau memerintah gitu kan. Contohnya kita sama-sama tahu pemakaian Jakarta International Stadion kan begitu kan. Nah itu sebenarnya alasannya nggak masuk akal ketika itu tidak diakomodir. Itu kan pasti ada like and dislike yang di luar teknis. Kita bisa lihat lah, Anda punya argumen macam-macam, cuma kita kan nggak bodoh gitu. Jadi argumen. Saya melihat begitu besar-besar pekerjaannya ya, mulai yang bukan kecil lah, tapi sesuatu yang sangat bikin nyaman, misalnya pembangunan kota, transportasi, dan sampai yang besar-besar tadi. Dan yang lebih besar lagi yang dilupakan orang itu adalah masalah reklamasi, reklamasi yang sangat curang lah ya. Dan Anies berani melawan itu kan kerja besar-besar, bisa di-image-kan oleh para buzzer itu dia tidak ada kerjanya. Nah, nanti saya mau masuk ke situ. Tetapi ini dulu Bang Anies, ketidaksabaran orang rakyat ini khawatir terganjalnya Anies karena memang diganjal-ganjal gitu ya. Tetapi saya melihat masih optimis. Ya, artinya optimis menghormatin, okelah kehendak mereka 20% itu ya, sehingga ada koalisi Nasdem, PKS sama Demokrat itu, ini kan cuma masalah waktu. Tetapi rakyat ini kayaknya sudah jauh di balik itu. Artinya andai kata kemudian ini regulasi tidak terjadi, kemudian dia tidak mendapatkan tiket kendaraan, itu kayaknya rakyat kan akan marah dan akan menggugat meninjau ulang tentang 20% presidential vote itu. Nah sebenarnya gimana sih historisnya tentang
apa itu 20% itu mungkin apakah memang sudah merupakan hukum yang tetap atau hanya kehendak dari oligarki para bandar-bandar itu yang supaya memainkan karena dia sudah menguasai partai dengan dibeli partai itu sehingga mengatur-ngatur seperti itu. Nah, kan rakyat sudah melihat itu. Gimana Bang ceritanya? Ya, sebelum masuk ke situ saya mau jelaskan dulu. Jadi ada dua sebenarnya jadi hambatan. Hambatan-hambatan ini yang pertama terkait dengan presidensial threshold. Saya lihat hambatan yang memang secara administrasi ya, termasuk hukum. Yang kedua adalah hambatan secara pidana. Ini mesti diantisipasi. Karena sebagaimana dimuat oleh buku putih bahwa Anies ini menjadi objek ya, objek dari tangan-tangan intelijen hitam untuk dihambat proses majunya dia untuk menjadi pemimpin yang lebih besar. Itu saya bukan bicara karena saya pro atau mewakili Pak Anies, bukan, tapi itu yang kita lihat sebagaimana dimuat di buku putih kan, TP3, bahwa memang ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan dan untuk mengkriminalisasi Pak Anies, kan begitu kan. Nah, cuma memang di buku putih itu dijelaskan soal revitalisasi Monas. Tapi sekarang kan ada yang lebih seksi kan, yang lain-lainnya. Saya bukan mau mengungkit itu lebih lanjut, tapi hanya mengatakan kalau misalnya nanti nauzubillah min dzalik kriminalisasi itu dilakukan, terjadi, ya, dialami, itu kita sudah prediksi sebenarnya. Prediksi bukan karena hitung-hitungan goib ya, bukan, tapi karena kita punya bukti. Tadi salah satunya bisa dilihat di buku putih TP3. Itu dapat yang sumber yang saya baca kan, gitu kan. Kemudian soal presidensial threshold tadi, sebenarnya secara sejarah sepengetahuan saya itu sudah dari pemilu 2004 gitu. Jadi pemilu itu dari pemilu ke pemilu ambang batas itu berubah-ubah. Awalnya pada Undang-Undang 23 2003 itu di pasal 5 itu 15% presiden terpilihnya gitu, atau 20% perolehan suara sah nasional. Kemudian di 2009 karena ada undang-undang perubahan undang-undang pemilu jadi undang-undang 42 tahun 2008 berubah naik 25% presiden thresholdnya atau 20%. Oh, sempat 25%. Tahun berapa tuh? 2009. Nah, kemudian juga di 2014 itu tetap ya, karena acuannya tetap Undang-Undang 42 tahun 2008. Nah, 25% sama 20. Itu historinya ya. Kemudian terakhir di pemilu 2019 undang-undangnya berubah. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Itu ada di pasal 222. Gitu. Itu dia 20% seperti itu. Jadi memang itu sudah menjadi hal yang lumrah tanda petik ya dari pemilu ke pemilu gitu kan, yang memang menyebabkan terganjalnya proses demokrasi yang sesungguhnya dalam hal ini terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dari pandangan perspektif masyarakat umum gitu kan. Meskipun pada hasanah lain kalau saya boleh sampaikan, pemilihan presiden seperti misalnya di mbahnya demokrasi di Amerika itu sendiri memang kan nggak langsung, mereka dari partai-partai itu sendiri kan, seperti itu. Artinya memang ini paradoks juga gitu. Kalau kita mau mendasarkan pada demokrasi, Amerika, sebagaimana Amerika seperti itu. Tapi kalau kita mau mendasarkan kepada demokrasi yang sesungguhnya suara rakyat seluruhnya di tangan rakyat gitu kan, memang semua itu one vote itu nggak seperti itu. Tapi harusnya konsisten dong. Kalau kita pengen demokrasi kayak Amerika, saya nyontoh Amerika. Di Amerika presidennya bonekanya ditendang-tendang itu segala macam, dihina-hina karena mereka mereka adalah orang publik. Orang publik itu rentan terhadap kritik, saran, sumbangsi, kebencian, dan itu wajar ketika orang nggak suka dengan kebijakannya dia implementasikan kepada hal-hal yang memang tidak secara fisik gitu kan, yang langsung gitu kan, itu wajar, nggak ada dipidana apa segala macam gitu kan. Nah mungkin kalau mau konsisten ya itu, kalau di sini enggak kan, gampang sekali untuk memidanakan pihak-pihak yang memang bertentangan pendapatnya dengan penguasa gitu kan, kuping tipis, baperan gitu. Jadi memungkinkan ya, misalnya terjadi protes dari rakyat untuk mengubah itu secara hukum bisa memungkinkan, meninjau uji materialnya itu ya. Cuma problemnya beberapa kali ini mentah di tangan Mahkamah Konstitusi. Gitu. Artinya memang kalau saya berpendapat gini, Om Lim, secara luas ya, selama kekuasaan dan kewenangan ini masih di rezim yang tipikalnya seperti ini, akan repot. Kita mau menempuh jalur sana sini, bukan nggak mungkin ya, mungkin, cuma repot gitu. Kenapa? Karena hukum ini sudah
hukum dan aparatur terutama ya pemerintahan dan turunan di bawahnya itu sudah menggunakan sedemikian rupa untuk memperkuat langgengnya sistem ini gitu. Mengerikannya misalnya begini, kita tahu boleh dikatakan hampir berdarah-darah ya orang melakukan pemilihan pemimpin daerah itu ya, kayak gubernur. Sekarang ini pengisian kekosongan 2 tahun 2022 sampai 2024 ini kayaknya mudah banget loh, tinggal nunjuk siapa, padahal pemilihan sampai seperti itu kan tadinya kan juga mau diprotes-protes, semua kan karena kebanyakan masalah orang nggak begitu. Sebenarnya gini, itulah kita disuguhi berbagai akrobat ya terkait dengan menutup semua celah yang dimungkinkan untuk perubahan sistem itu luar biasa. Artinya sistem itu maksud saya adalah yang terkait dengan keinginan atau order dari pemilik kekuasaan itu sendiri. Jadi contoh, saya mau kasih contoh gini, contoh kita mau mengkondisikan terkait kepala daerah. Faktanya ketika Pak Anies yang DKI ini mereka selesai ada PJ. PJ ini kan bisa ngondisiin semua. Gitu loh. Karena kenapa? Dia ditunjuk oleh rezim kan begitu kan. Nah, terus kita mau mengharapkan nanti tercipta sesuatu yang demokratis, ya nggak mungkin. Kenapa? Karena check and balance sudah terganggu di sini gitu loh maksud saya. Kenapa? Loh, kita bilang demokrasi di tangan rakyat, tapi ketika terjadi pemilihan mereka menyusupkan sesuatu yang memang bisa digunakan sama mereka untuk mengantisipasi tadi gitu loh. Harusnya kan pilihannya Pak Anies nih misalnya sudah dipilih, ya harusnya dia yang melanjutkan kemudian dikontrol gitu kan. Ini masuklah intervensi dari penguasa lain seperti itu. Ini menurut saya yang nggak konsisten. Kemudian juga saya mau kasih contoh soal yang kemarin rame-rame diprotes oleh pihak demonstran soal mundurnya presiden. Di situ juga ada upaya atau pendapat mengenai impeachment. Itu semua ditutup loh. Sekarang kita mau bicara soal penurunan presiden di tengah jalan, itu nggak mungkin. Kenapa? DPR 2/3-nya sesuai undang-undang harus mengusulkan kan ke MPR. Nah, tapi sekarang kita tahu DPR problemnya di DPR quote unquote stempel aja kan gitu kan. Artinya sudah bukan jadi check and balance tapi jadi mitra. Mitra dalam arti satu visi semuanya gitu loh kan. Padahal sebenarnya demokrasi DPR legislatif itu kan sebenarnya untuk check and balance kan. Bukan untuk stempel, untuk mengiyakan aja atau mengamini aja kan seperti itu. Nah, itu kemudian ketika itu sudah oke misalnya kan, sudah lolos, harus ada dari ketua MK. Dari MK itu harus ada keputusan bahwa memang presiden melakukan pelanggaran serius. Ketua MK-nya kita tahu lah gitu kan. Akhirnya semua sudah ditutup rapat. Pernikahan ketua MK dengan adik kandung presiden juga bisa menimbulkan subjektivitas. Saya mau kasih pandangan bahwa kita menghadapi sistem yang betul-betul dipertimbangkan secara matang. Gitu. Saya quote unquote salut lah dengan. Saya sudah melihat begini nih. Ini jangan main-main loh menurut saya, kan gelombang ketidakpuasan kepada rezim ini ada di katakanlah para demonstran, juga ada pada orang yang ingin menunggu perubahan di Pilpres kan itu. Tetapi intinya adalah ketidakpuasan yang sampai kecil-kecil, teriakan-teriakan masalah naik BBM tidak didengarkan, dan kemudian timbul suatu protes Jokowi mundur. Saya kira mungkin suatu hal yang wajar gitu ya. Nah, artinya bisa terjadi kalau memang pengabaian, pengkhianatan, tidak ditanggapin masalah pengerukan, penyedotan alam, siapa yang ke tangan siapa, itu bisa terjadi loh menurut saya, terjadi gelombang kemarahan dan terjadi impeachment sebelum Pilpres misalnya seperti itu. Tapi kan itu tuh tadi saya cerita. Iya, kan kalau ditutup kan itu urusan peraturan. Tapi kalau urusan rakyat bisa jadi tahun 1998 itu revolusi maksudnya. Revolusi. Kalau bicara itu kan konteksnya bukan lagi bicara soal hukum, bukan lagi bicara soal administrasi, tapi sesuatu yang genting. Nah, problemnya suatu kegentingan itu membutuhkan kontemplasi yang rumit kan begitu kan. Nah,
Begitu juga kita harus memandang psikologi dari masyarakat saat ini. Tidak sama sebagaimana tahun 98. Jelas itu. Kemudian juga secara psikologis dengan bertubi-tubinya represi terhadap pihak oposisi. Saya bicara misalnya terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan gitu kan. Juga ada ulama-ulama yang diperlakukan sedemikian rupa. Menurut saya ada paranoid gitu kan di masyarakat yang harusnya kita pahami. Makanya saya lihat itu agak sulit. Dan juga jangan lupa dukungan dari negara adik kuasa itu penting. Karena suka nggak suka pada setiap proses bergulirnya kekuasaan itu mereka itu menentukan gitu kan. Artinya kita lihat contoh misalnya di Panama gitu kan yang sudah sangat kuat, tapi tetap ketika Amerika berkehendak selesailah gitu kan. Apalagi saat ini kan bukan cuma Amerika yang memegang, ada Cina juga gitu yang mungkin punya power kuat juga untuk menentukan kebijakan kan seperti itu. Jadi menurut saya memang variabelnya banyak gitu kan Om Lim ya. Jadi memang harus memiliki kiblat juga ya, artinya berkiblat ke Amerika atau kiblat ke Cina gitu. Ya, tapi nggak, yang lebih penting selain mendasari itu semua adalah sebenarnya kesadaran publik. Kita bicara soal hal yang memang menjadi masalah. Selain kita tampakkan masalahnya, kita harus bicara solusi juga. Artinya berbagai problem ini kan acara-acara ini membuka wawasan, insya Allah dari pendapatnya Om Lim tadi luar biasa juga. Nah, wawasan ini terbuka kemudian dijadikan evaluasi bagi masyarakat yang memang menginginkan perubahan. Perubahan itu harus dimulai dari hal-hal yang terkecil, kemudian juga harus disinambungkan. Kemudian juga jangan lupa karena kalau kita mau perubahan yang fundamental gitu kan, yang langsung, kemudian yang cepat gitu kan, dengan saat ini menurut saya bukan bermaksud pesimis tapi agak berat. Karena memang karakter masyarakatnya, karakter publiknya belum teredukasi sebagaimana pandangan saya atau pandangan Om Lim gitu. Mesti harus disadarkan juga. Dan repotnya kadang itu juga menjadi objek untuk dihantam di kriminalisasi juga. Baik, gitu. Sekarang kembali kepada fenomena yang terjadi. Semangat partai ya di arus bawah ini ya, di grassroots ini merasa tidak puas dengan pimpinan partai pusat ya. Pernah terjadi di PDI misalnya pada saat peristiwa Kuda Tuli gitu ya. Artinya grassroots itu bisa merebut kepemimpinan partai di atasnya gitu ya. Sejarahnya begitu. Sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang ini kan kita lihat P3 itu kita sedang mengadakan survei real lah ya, supaya benarkah si P3 itu sampai seperti itu. Ini kita tidak main-main karena kita ingin menyuguhkan data asli gitu ya, data valid. Nah, apakah begitu bisa terjadi kembali, misalnya melihat hanya beberapa gelintir partai ini sebenarnya kekuatannya ada pada grassroots atau pada kepengurus gitu loh. Nah, saya lihat apakah akan bisa terjadi seperti itu. Kalau tidak, pendukungan real masyarakat di grassroots itu hanya cukup untuk memperkuat pilihan presidennya, atau betul-betul mengubah supaya partainya nanti bisa memberi kekuatan tiket misalnya. Katakanlah misalnya ini P3 seperti ini, kalau ternyata mengkerucut dan betul seperti itu, apakah bisa dikudeta pimpinannya, diminta Menkumham untuk memberikan, kemudian dia kembali kepada pendukungan itu, apa mungkin terjadi? Ya, kalau kemungkinan ada, tapi variabelnya saya coba urut ya berdasarkan penjelasan Om Lim. Yang pertama variabelnya adalah masa dari partai itu sendiri atau anggota dari partai itu sendiri. Yang kedua opini, ini penting loh. Karena saat ini menurut saya banyak pihak nggak takut dengan Tuhan tapi takut dengan opini. Jadi itu menurut saya penting, opini netizen itu penting. Nah, jadi tadi saya ulang lagi, yang pertama adalah rakyat atau massa itu sendiri dari partai, kemudian opini publik. Yang ketiga terkait dengan penguasa saat itu. Bagaimana kita lihat Demokrat mau diokupasi kemarin-kemarin itu kan nggak serta-merta karena opini, nggak serta-merta karena massa, karena kan nggak signifikan, tapi karena penguasa diduga punya kepentingan untuk mengokupasi itu, kan begitu kan. Nah, jadi maksud saya penguasa bukan penguasa partai ya, penguasa saat itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah variabelnya terkait dengan integritas orang itu sendiri. Kalau integritas tadi itu bisa dimainkan oleh penguasa itu sendiri.
Sederhana gini Om Lim. Penguasa berkehendak sedemikian rupa secara politik untuk mendapatkan dukungan dari partai A. Tapi ketua dari partai A ini sekarang nggak bisa kita kontrol. Dikontrol sama penguasa nggak bisa. Caranya sederhana. Ada Munas, ya kan? Munaslup. Itu dimanfaatkan secara politik untuk mengganti ketuanya. Jadi orang bisa ngambil alih itu partai, nggak mesti beli atau bikin partai, nggak mesti. Caranya begitu. Kita main di Munaslup atau Munasnya. Lalu pimpinannya boneka yang sudah naik, jangan lupa boneka itu harus bermasalah. Supaya bisa jadi pasien. Supaya bisa punya kartunya. Kalau bonekanya nggak bermasalah, ya repot lah. Nanti dia makan makan si donaturnya kan. Nah, makanya dia kita lihat banyak yang bermasalah. Itu memang sengaja. Kenapa? Supaya dia tersandera masalah itu sendiri. Akhirnya apa? Kita nggak punya partai itu kata penguasa, tapi kita bisa kontrol dia. Itu sederhana itu. Jadi 4 variabel itu menurut saya tambahkan tadi karena Om Lim bicara soal variabel massa, kemudian bicara soal pimpinan, gitu kan. Pimpinan itu maksud saya pasti dari internal partai sendiri. Terakhir ya tadi dari internal partai sendiri. Tapi itu nggak terlalu menentukan. Ada sih, tapi itu bisa kalah tadi sama intervensi penguasa. Jadi variabel massa atau pendukung partai itu sendiri, variabel opini, kemudian dari variabel terkait dengan penguasa yang berkuasa saat itu, apakah dia punya keinginan untuk acak-acak ini atau enggak. Kemudian yang keempat adalah variabel terkait dengan pimpinan partai tadi yang Om tadi sebutkan, yang tadi saya sebutkan terkait dengan variabel bagaimana integritas pimpinan partai itu sendiri. Oh, jadi memang sangat penting sekali ya bagi penguasa itu menguasai partai. Maka itu katanya karena kan dia harus punya kepentingan, jangan sampai kepentingan saya diganggu oleh 2/3 DPR yang diusulkan oleh MPR, kemudian mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi untuk ganggu saya sebagai presiden, gitu. Ini saya ya presiden. Artinya memang keamanan para oligarki menjaga kepentingannya itu memang sampai begitu luar biasa. Kita rapat semalam 2 malam udah pusing, mereka berpekan-pekan untuk itu, ya wajar. Sunatullahnya dipenuhin. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa kita kalah terus ya, kita sudah bisa, enggak. Sunatullahnya nggak penuhi apa? Kita banyak nggak disiplin. Saya jujur aja, kita banyak nggak disiplin, kita kerja nggak benar, gitu kan, nggak semangat, nggak serius, nggak fokus. Sementara mereka yang batil itu fokus betul. Gitu. Jadi wajar. Saya sedang mencarikan itu alternatif supaya para pendukung ini jangan terlalu jangan terlalu khawatir lah kalau gitu ya. Soal bahwa Anies itu bakal dijegal kemudian dan tidak akan bisa maju, kemudian itu saya tidak melihat bahwa rakyat itu kemudian akan kecewa, tapi justru sebaliknya, nampaknya mereka yakin kalau setiap ada orang yang didolimi itu malah nampaknya makin kuat gitu, makin bangkit gitu. Kita lihat bagaimana caranya mereka untuk menzolimi, bagaimana kita nih rakyat ini menyikapi ketidakadilan ini dengan elegan atau dengan serampangan. Kalau kita tempuh langkah dengan serampangan, misalnya contoh revolusi nggak karu-karuan tadi, tapi persiapan kita nggak baik gitu, nggak benar gitu kan, ya repot. Hanya menghasilkan berantakan aja. Yang ada semuanya jadi korban. Nah, ini kan Anies ini kalau saya lihat kan dicitrakan, wah cuman banyak ngomong lah, kerjanya nggak ada lah, itu kan fitnah-fitnah dari buzzer kan seperti itu. Kalau kita kan melihat bahwa dia pintar ngomong, ya memang saya lihat kalau bicara itu kan memang memukau dalam artian kayak motivator gitu ya. Dan itu mungkin dia kebalik, ngomongnya pinter kali. Anies tuh ngomongnya pinter, bukan pinter ngomong. Ngomongnya pinter, bukan karena dari ilmu saja, tapi dari satu empiris. Orang yang sudah mempunyai pengalaman empiris itu kan ngomong kan enak saja dan orang pandai tetapi sudah seperti itu, buzzer itu kan sekarang melakukan fitnah, adu domba. Nah, yang begituan itu sebenarnya bisa dituntut secara hukum nggak sih? Atau memang dibiarkan saja? Cuma kan lama-lama kan gatel gitu. Saya bicara idealisme ya. Kalau saya bicara idealisme ada. Jadi undang-undang ITE itu ada di pasal 27. Kalau yang dimaksud itu adalah hinaan. Hinaan itu ada di pasal 27 ayat 3. Ancamannya lumayan Om Lim. 6 tahun kalau saya nggak salah. Karena itu merujuk ke pasal 45. Hinaan dan
hinaan fitnah. Nah, fitnah itu artinya menyerang secara pribadi orang yang bersangkutan ya. Itu bisa kena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tapi kalau bicaranya hoax tidak sesuai fakta, itu saya bicara yang maksimal aja ya. Kalau pidana kecil soalnya hukumannya itu ancamannya kecil dan tidak memberikan efek jera gitu kan. Kecuali nanti udah ada revisi kan. Nah, kalau bicaranya itu bohong atau hoax gitu kan. Misalnya saya bicara, wah Anies tuh nggak pernah bikin ini, misalnya begitu kan. Tapi ternyata dia membuat itu kebijakannya gitu kan. Itu kan berarti saya bicara bohong. Kalau di depan publik, karena saya tadi Om ini bicara soal buzzer itu kan nggak mungkin ngoceh sendiri kan. Kayak orang gila itu nggak mungkin kan. Ya dia orang gila ngomong sendiri gitu. Cuma maksud saya diliput gitu kan, atau dipublish kan itu kan secara media elektronik kan. Nah itu bisa kena pasal 28 ayat 3 kalau saya nggak salah Undang-Undang ITE gitu kan. Sama ancamannya merujuk ke ketentuan yang ancaman hukum pidana itu lumayan di atas 5 tahun juga seperti itu kan, penyebar hoax itu. Itu ya karena saya lihat begini kan 28 ayat 2 aliansi pendukung Anies kan banyak sekali jumlahnya, ratusan itu loh. Dan di tengah-tengah mereka disarankan oleh pimpinan-pimpinannya jangan bales fitnah, jangan bales, pokoknya kita fokus pada pekerjaan itu kan. Tetapi kan lama-kelamaan kan relawan-relawan itu kan juga gatel gitu. Atau sebaiknya ada bagian hukum tersendiri yang bisa aja sih, bisa kita proses. Meskipun pada implementasinya saya nggak yakin, karena selama kekuasaan dan hukum sama palu ini masih di tangan orang-orang yang tidak kita percaya integritasnya gitu kan, akan sulit. Dan faktanya demikian, karena memang saya bukan bicara kasus per kasus ya, tapi secara umum gitu. Jadi ketidakadilan dalam penegakan hukum itu nyata gitu kan, yang kita lihat gitu kan. Artinya berat lah kalau kita menempuh itu sebagai satu-satunya cara, itu berat gitu. Saya sependapat tadi bahwa kita lakukan dengan pekerjaan yang baik, kemudian jangan dibalas seperti itu. Karena dengan harapan itu bisa men-trigger opini. Kan tadi kan gitu, kita bisa dapat opini kan seperti itu. Tapi juga menurut saya perlu diantisipasi, bukan cuma melalui diskusi kecil gini, efek atau impact ketika itu di follow up dengan tindakan-tindakan yang memang menjerat secara hukum dari pihak itu sendiri, misalnya dari Pak Aniesnya kan. Misalnya buzzer menggaungkan soal fitnah korupsi atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Anies, gitu, oleh Pak Anies. Nah itu nanti kalau misalnya sampai di skemakan sedemikian rupa sehingga menjerat Pak Anies, ya nggak bisa juga kita sabar, nanti biarkan aja Pak Anies sabar, nanti biar jadi pemimpin lagi masa depan. Ya menurut saya itu harus formulasikan supaya ada antisipasi. Menurut saya itu, dan itu harus forumnya menurut saya lebih intensif dan serius seperti itu. Baik Bang Aziz, cuma sebelumnya saya kepengen nakal lah ya, di luar hukum ya. Kalau sebenarnya menurut Bang Aziz, Anies itu di mata Bang Aziz itu seperti apa? Bisa menjadi harapan nggak sih sebenarnya kalau dia menjadi kepala negara? Ya kalau saya pribadi sebagai warga Jakarta, saya warga Jakarta, tapi saya Jakarta soalnya. Jadi saya melihat memang ada banyak kebaikan yang kita bisa lihat secara langsung sebagai rakyat gitu kan. Terlepas dari ada beberapa kekurangannya, ya saya mungkin bicara kekurangan dulu ya biar objektif kan. Jalan tuh masih banyak yang rusak jadi di ibu kota, artinya itu mesti harus dibenahi karena itu bisa membuat masyarakat tuh kena musibah kan gitu. Kalau jalannya bolong, rusak-rusak gitu kan, itu kan fasilitas umum yang memang harus diperhatikan betul karena itu vital. Kemudian juga berbagai kebijakan yang memang belum sempurna, tapi arah untuk kesempurnaan sudah terlihat lah seperti itu kan. Nah kemudian yang baik-baik banyak tadi seperti saya katakan mengenai pejalan kaki diperhatikan, terus kemudian fasilitas publik transportasi juga diperhatikan betul, dan juga beliau melakukan itu cukup transparan menurut saya gitu kan. Jadi lumayan transparan, dan juga itu tercermin gini, kalau saya gampang Pak Mur, kalau orang bicara mengenai pimpinan itu, karena saya dan menurut keyakinan saya itu lihat bagaimana dia mengelola amanahnya gitu kan. Artinya saya lihat, kalau saya lihat bagaimana Pak Anies itu masih kemana-mana, kadang pakai motor ngantar anaknya gitu. Itu menurut saya kesederhanaan yang alami, yang terus juga dia tidak menjadi jutawan setelah jadi gubernur gitu kan, menjadi miliarder gitu kan. Menurut saya itu hal yang diperhatikan oleh masyarakat juga gitu kan. Artinya
kalau kita bicara soal pimpinan berarti dia harus amanah. Kalau kita bicara soal amanah, maka kita bicara soal bagaimana dia mengelola jabatannya itu tidak untuk kepentingan dia pribadi. Gitu. Kalau orang dapat banyak kepentingan pribadi yang dia dapat akibat jabatan, ya udah nggak benar. Mau dia bangun jembatan segunung bandara semana-mana tetap aja, karena pasti ada penyalahgunaan wewenang yang tidak amanah, dan itu sebenarnya masalah. Ngeri ya, artinya sama jadi gubernur itu kalau mau dicari satu celahnya itu sebenarnya gampang, tapi begitu ratusan ribuan celah-celah itu tidak ada ditemukan. Kalaupun ditemukan juga cacat, misalnya kayak Formula E dan sebagainya, itu menurut saya luar biasa ya, ngeri ya. Ya sekarang apa Pak Anies dapat apa dari situ kan begitu kan, sederhana. Saya nggak bicara mengenai undang-undang ya, saya bicara logika masyarakat publik umum aja gitu loh. Kecuali Pak Anies habis itu punya Rolls Royce kan gitu kan, setelah acara Formula E punya pesawat jet pribadi kan gitu kan, hartanya meningkat drastis apa segala macam. Kan masyarakat ngeliat itu, terlepas dari enggak dong secara hukum penyimpangan korupsi itu bisa jadi untuk itu. Masyarakat nggak lihat itu, masyarakat lihat bagaimana Anda dapat keuntungan gitu dalam suatu proyek ini gitu kan, undang-undang ini, kenapa bisa gol? Karena Anda punya kepentingan PT ini, Anda punya kepentingan di situ gitu kan, dan itu saya sepengetahuan saya nggak lihat itu di Pak Anies Baswedan. Baik, terima kasih Bang Aziz. Baik, pemirsa sekalian, kita berharap ya proses Pilpres sampai nanti 2024 itu mulus, artinya rakyat bisa memilih pilihannya ya, dengan kejujuran ya, hasilnya Indonesia yang lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.